Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pelajari materi tentang titrasi. Titrasi ini merupakan salah satu metode analisis kuantitatif kimia yang cukup sederhana, tetapi masih sangat relevan digunakan untuk metode analisis kuantitatif. Jadi untuk menghitung kadar atau jumlah suatu unsur atau mungkin senyawa ya. Nah, titrasi ini merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya berdasarkan reaksi kimia. Ya, jadi kita sudah kalau ingin mengetahui konsentrasi atau kadar begitu ya, suatu senyawa dalam sampel yang belum diketahui, kita menggunakannya dengan cara mereaksikan dengan zat lain. Nah, karena dasarnya reaksi kimia, maka harus tahu reaksi kimia apa yang bisa terjadi antara zat yang ingin ditentukan dengan zat yang kita gunakan. Nah, jadi mengapa di sini nanti dalam setiap pembahasan titrasi, tahapan pertamanya adalah menemukan dulu reaksi kimianya, ya. Nah, titrasi ini bisa dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat. Nah, ini ada beberapa yang cukup banyak digunakan atau umum dalam titrasi. Misalnya titrasi asam basa, titrasi redok, titrasi pengomplekan, titrasi pengendapan ya, dan masih banyak juga beberapa jenis titrasi lain misalnya potensiometrik, kemudian titrasi non air dan sebagainya. Nah, karena di sini dasar dari titrasi adalah reaksi, maka yang harus ditentukan terlebih dahulu bahwa terdapat suatu reaksi kimia antara dua zat tadi, yaitu zat yang ingin diketahui konsentrasinya dan zat atau unsur atau senyawa yang sudah diketahui. Kalau reaksi kimia nggak terjadi, nggak akan bisa dilakukan titrasi. Jadi harus terjadi suatu reaksi. Nah, karena reaksi ini bermacam-macam, maka macam dari titrasi ini juga bervariasi. Kalau dia bisa senyawa tersebut bisa melakukan titrasi asam basa, ya maka kita bisa melakukan titrasi asam basa. Jadi yakin bahwa A dan B menjadi zat lain ya, jenis reaksinya adalah reaksi asam basa, kita bisa memilih. Namun kalau tidak bisa terjadi reaksi asam basa, kita bisa mencari yang lain. Ya, senyawa ini biasanya bereaksi dengan jenis reaksi apa? Ya, kalau dia tidak asam, tidak basa, dan tidak Eee, terjadi reaksi misalnya zat yang pH-nya netral begitu, apakah dia bisa mengendap, apakah dia bisa terjadi reaksi redoks, apakah terjadi pengomplekan dan sebagainya. Nanti kita bahas secara detail masing-masing ya. Nah, dalam titrasi, Anda pasti sudah tahu ya alatnya, satu adalah buret, ya buret yang panjang, punya skala yang macam-macam, ada yang paling kecil mungkin ada yang 5 mili atau 10 mili, ada juga yang sampai 100 mili, dan ada skalanya karena kita nanti mereaksikan sedikit demi sedikit. Kemudian ada juga Erlenmeyer ya, Anda sudah tahu desainnya. Nah, kenapa sih Erlenmeyer kok desainnya demikian ya? Bagian lehernya sedikit menyempit dan bisa dipegang oleh tangan bisa, dipegang oleh klem juga bisa, dan bagian bawahnya dia melebar ya. Kenapa desainnya Anda pasti sudah belajar di ini ya tentang manajemen lab ya, alat-alat ada beker gelas, bentuknya demikian Erlenmeyer seperti ini, gelas ukur demikian juga ya. Erlenmeyer juga ada ukurannya bermacam-macam tapi tidak digunakan untuk mengukur volume. Jadi kalau mengukur volume Anda pakai alat lain ya, bisa gelas ukur, bisa dengan pipet ya, tergantung kebutuhannya. Namun ada skalanya, ada kapasitasnya ya, ada yang kecil 50 mili, ada juga yang sampai 2 liter ya. Nah, cara nanti memilih Elmer juga harus sesuai ya, kalau kita hanya melakukan titrasi misalnya dengan volume sekitar 100 mili begitu ya, gunakan Erlenmeyer yang 2 kali lipat di atas volume dari sistem tadi, misalnya digunakan yang 250 mili, nggak perlu menggunakan 1 liter, terlalu gede ya, terlalu berat juga. Tapi juga jangan memilih terlalu kecil, larutannya sampai penuh begitu ya. Nah, ini tentang alatnya. Nah, kemudian zat yang ditentukan atau yang ingin diketahui
konsentrasinya biasanya atau umumnya diletakkan di dalam Erlenmeyer ya. Jadi yang masuk ke dalam buret adalah zat yang sudah tahu konsentrasinya, kemudian yang akan ditentukan adalah yang dipipet dan dimasukkan di dalam Erlenmeyer. Umumnya demikian ya, tetapi tidak harus ya. Kenapa yang di Erlenmeyer? Karena misalnya kita ingin melakukan pengulangan 2 kali, 3 kali, maka tinggal mengganti Erlenmeyer yang baru, kemudian kita pipet ulang untuk ulangan kedua, ketiga, dan sebagainya. Namun pada beberapa kasus, zat yang akan ditentukan ini justru sebaliknya yang ada pada buret. Ya, jadi ini bukan harga mati. Zat yang akan ditentukan selalu masuk ke dalam Erlenmeyer. Tidak. Ada kalanya ini ada beberapa pertimbangan, terus sampelnya yang akan dihitung konsentrasinya ini yang di dalam buret. Nah, kemudian di dalam titrasi, ya kita akan menghitung konsentrasi suatu zat dengan zat lain. Maka untuk mengetahuinya adalah kita harus mengetahui titik ekivalen. Ekivalen ini adalah titik ekivalen merupakan kondisi teoritis di mana jumlah zat bereaksi ekivalen dengan jumlah zat yang akan dititrasi. Jadi pereaksinya penitrannya ekivalen. Ekivalen itu bukan sama ya. Makanya tadi dasarnya reaksi kimia. Kalau reaksinya 1:1, maka ekivalennya sama jumlahnya 1 mol dengan 1 mol. Tapi kalau reaksinya tidak 1:1 ya, maka harus ekivalennya berapa nih? 1:2 atau 2:3 dan sebagainya. Nah, kondisi ekivalen tadi kalau kita sudah tahu jumlah dari zat penitrannya yang sudah diketahui, maka kita bisa menghitung jumlah zat yang ingin diketahui karena berdasarkan ekivalen tadi, ya. Nah, kondisi ini adalah kondisi teoritis, ya, tidak kasat mata, nggak bisa dilihat. Bagaimana cara mengetahui kalau ini contohnya ya, jika terdapat 1 mol HCl di dalam Erlenmeyer ya, maka titik ekivalen akan tercapai jika jumlah mol NaOH-nya juga 1 mol karena kebetulan reaksinya 1:1. 1 mol HCl ekivalen atau setara dengan 1 mol NaOH. Bagaimana cara mengetahuinya? Larutan HCl nggak berwarna, larutan NaOH juga nggak berwarna, makanya disebut sebagai kondisi teoritis. Nah, bagaimana kalau sama-sama tidak terjadi reaksi kimia tapi tidak menghasilkan perubahan secara fisik atau secara virtual. Nah, di sini kemudian dalam titrasi dikenal juga ada istilah yang kedua yaitu titik akhir titrasi. Ya. Nah, definisinya adalah titik akhir titrasi merupakan kondisi atau keadaan di mana titrasi ini harus dihentikan, harus diakhiri karena diasumsikan jumlah zat penitrasi ini sudah ekivalen dengan jumlah zat yang dititrasi. Nah, jadi nanti kan ada perubahan yang bisa diamati. Kapan kita menghentikan? Biasanya perubahan-perubahan yang visual, misalnya perubahan warna, ya. Tercapainya titik akhir titrasi ini bisa diketahui dari perubahan warna indikator yang dapat secara jelas bisa diamati oleh mata. Ya, nanti perubahan tidak hanya warna saja, bisa juga ada tidaknya endapan, ya. Kemudian jadi secara visual ya, biasanya yang umum adalah perubahan warna, bisa juga perubahan ada tidaknya endapan, ada tidaknya pendar dan sebagainya. Nah, kenapa ada perubahan? Karena di dalam sistem titrasi salah satunya ditambahkan indikator, ada suatu zat yang sengaja ditambahkan untuk mendeteksi adanya perubahan sistem ya. Perubahan ini kemudian ditunjukkan dengan perubahan warna indikator yang menjadi penanda titik akhir titrasi. Nah, di sini kita melihat hubungan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Tadi kita tahu titik ekivalen itu teoritis. Ya, 1 mol tadi HCl dengan 1 mol NaOH kapan ini tercapainya 1 mol? Ya, yang satu tadi diketahui, yang satu kan nggak diketahui. Jadi kita hanya bisa menghitung teoritis. Nah, kalau titik akhir titrasi adalah penanda bahwa titrasinya ini sudah bisa diakhiri. Nah, supaya tepat ya, bagaimana titrasi ini tepat? Maka
titik ekivalen ini harus berimpit atau titik ekivalen harus sama dengan titik akhir titrasi. Ini kita asumsikan bahwa titik ekivalen adalah tujuan. Nah, titik akhir titrasi adalah perkiraan kapan dia berhenti di titik tujuan. Nah, sehingga jika TE sama dengan TAT, maka tujuan titrasi akan tercapai dengan tepat. Nanti contohnya adalah kita tahu reaksi antara HCl dan NaOH, ya, reaksinya 1:1. HCl dengan NaOH akan menghasilkan NaCl dan H2O. Pada saat ekivalen atau pada saat jumlahnya tadi setara, maka secara teoritis pH dari reaksi tersebut adalah sama dengan 7. Ya, jadi kalau kita punya 1 mol HCl, kita reaksikan dengan 1 mol NaOH, maka produk akhirnya atau kondisi akhirnya pH-nya sama dengan 7. pH ini disebut sebagai titik ekivalen atau tujuannya mencapai pH 7. Bagaimana untuk mengetahui bahwa TE-nya itu pH-nya 7? Maka harus ada alat bantunya, ya. Alat bantunya bisa juga menggunakan pH meter, tapi dalam hal ini kita mencoba menggunakan indikator. Jadi indikator adalah suatu zat yang bisa berubah karena lingkungannya berubah. Nah, jadi kita di sini harus mencari titik akhir titrasi atau perkiraannya pemberhentian tadi ya, selesainya titrasi ini pada pH 7. Maka kita memilih indikator, kita cari nih sederetan indikator, karena indikator untuk asam basa ini kebetulan contohnya ini sangat banyak ya, tidak hanya phenolphthalein, tidak hanya metilurin ya, tapi ada banyak sekali dengan range pH yang bervariasi. Nah, contohnya di sini adalah indikator apa yang bisa mengalami perubahan warna pada pH 7. Contohnya adalah indikator bromtimol biru. Nah, ternyata bromtimol biru ini dia bisa mengalami perubahan warna pada pH 7. Cocok ya. Titik ekivalennya secara teoritis pH 7. Kemudian titik akhir titrasi dengan indikator bromtimol biru ini juga mengalami perubahan warna pada pH 7. Nah, artinya titik ekivalen titik akhir titrasinya ini sesuai sama-sama pH 7, maka titrasi ini akan berhasil dengan baik. Ya, kita bisa menghitung konsentrasi salah satunya tadi misalnya HCl tadi apabila direaksikan dengan NaOH akan tepat apabila menggunakan indikator bromtimol biru. Nah, atau ini saya lanjutkan sedikit ya. Nah, kesalahan terbesar dalam titrasi adalah salah indikator ya. Jadi bagaimana apabila antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi ini tidak sesuai. Misalnya titik akhir titrasinya pH 7, kemudian titik ekivalennya pH 7, titik akhir titrasinya pH-nya 10. Berarti kebablasan, nggak tepat. Ya, titrasi mungkin berjalan tapi perhitungan tidak tepat. Atau sebaliknya titik ekivalennya pH 7, kemudian titik akhir titrasi kita memilih indikator pH-nya pH 5. Artinya belum tercapai titik ekivalen, titrasi sudah dihentikan. Ini juga akan menghasilkan perhitungan yang tidak tepat. Nah, ini adalah menjadi akibat mengapa dalam teori titrasi titik ekivalen yang sudah kita tahu secara teoritis bagaimana harus sesuai dengan titik akhir titrasi. Caranya adalah dengan mencari indikator yang sesuai ya. Nah, kemudian kita ke larutan ya. Dalam titrasi ini adalah analisis yang menggunakan menghitung larutan dengan larutan. Jadi larutan yang sudah diketahui, konsentrasinya dengan larutan yang tidak diketahui. Kita kemarin sudah pada materi sebelumnya menghitung konsentrasinya. Nah, kita sekarang mengenal karakteristik dari larutan kimia. Ya, dalam larutan kimia kita mengenal ada larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya, kalau yang sampel kan tidak diketahui konsentrasinya ya. Nah, ternyata dalam larutan standar ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan sekunder.
Larutan standar primer merupakan larutan standar konsentrasinya diperoleh dengan cara menimbang, kemudian dilarutkan dan diencerkan, kemudian dihitung konsentrasinya. Kemarin kita sudah di materi sebelumnya ada cara menghitung larutan. Nah, nanti ada persyaratannya. Nah, ini contohnya adalah larutan arsen trioksida, kalium hidrogen ftalat, natrium karbonat, natrium borat ya. Ini bisa dengan cara ditimbang, kemudian dilarutkan, diencerkan. Kalau sudah kemudian dihitung, diberi label larutannya. Larutan ini sekian molar atau sekian ppm. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menjadi larutan standar primer, jadi larutan standar primer ini cara menghitung konsentrasinya bisa dengan cara menghitung. Ya berapa yang ditimbang dan diencerkan dihitung, langsung diberikan label. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah harus kemurnian tinggi atau grade-nya adalah grade pro analisis, extra pure. Jadi yang dia mendekati 100% ya. Misalnya 99,97 itu masih termasuk tinggi ya. Tapi tidak boleh di bawah 99%. Itu sudah dianggap dia kemurniannya rendah. Kemudian yang syarat kedua dapat larut sempurna. Biasanya kalau pada larutan-larutan air berarti larut sempurna pada berlarut air. Kemudian tidak higroskopis ya, alias tidak mudah menyerap air. Kenapa? Karena ada beberapa bahan kimia itu ya mudah sekali menyerap air ya. Jadi begitu dibuka maka dia yang asalnya dia serbuk masih ini ya bagus, masih apa ya bahasa Jawanya kepiur-kepiur begitu ya. Itu kalau dia higroskopis, maka ketika sering kontak dengan udara, kenapa? Karena di udara ini juga banyak molekul air, maka dia akan mengkristal, mengendap, bahkan sampai kelihatan meleleh. Ya. Contoh sederhana adalah kalau kita punya gula pasir di rumah ya, lupa tidak ditutup, maka dia akan seolah-olah dia mencair. Ya, itu karena menyerap molekul air. Nah ini kalau pada bahan kimia ini tidak boleh jadi standar primer. Jadi ada beberapa yang memang dia mudah menyerap air, ada juga yang dia tahan. Jadi dia tetap dalam kondisi yang kristalinnya atau serbuknya yang masih bagus, tidak terjadi gumpalan, apalagi kelihatan dia sudah mulai seperti meleleh ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bahan kimia tersebut atau senyawa juga stabil. Stabil di sini artinya tidak mudah mengalami perubahan atau menguap ya pada suhu tertentu, bahkan ketika dipanaskan, tidak mudah teroksidasi atau tereduksi akibat oksigen di udara, ya di udara juga kaya dengan oksigen. Kemudian memiliki berat molekul yang tinggi. Ini sebenarnya adalah hal yang eh, syarat yang relatif ya. Pertimbangannya begini, jika berat molekulnya tinggi, maka ketika ditimbang alat ya jadi analytical balance yang kita bisa menimbangnya satuan miligram itu kan sangat kecil ya. Kesalahan kalau berat molekulnya dia besar, maka apabila ada kesalahan yang ditimbulkan oleh alat ketika menimbang, katakanlah kita membutuhkan 400 miligram atau 0,400 gram, maka error dari alat tadi itu kan satuannya mikro. Ya, kalau berat molekulnya tinggi, maka jumlah mol koreksinya tidak banyak. Ini berbeda jika berat molekulnya kecil ya, misalnya hanya 40, kemudian ya di bawah 100 lah. Itu maka kesalahan sekian mikrogram akibat alat itu berakibat pada jumlah mol koreksinya ya. Tapi untuk syarat yang kelima tidak utama, yang utama adalah syarat-syarat dari karakteristik dari bahan tadi. Jadi inti dari senyawa apa yang bisa digunakan standar primer adalah dia harus murni dan stabil. Murni tadi adalah mendekati 100%, stabil tadi adalah tidak mudah berubah, tidak mudah higroskopis, tahan panas, tidak menguap, tidak mudah teroksidasi, dan kelarutannya tinggi. Artinya kelarutan tinggi, begitu dilarutkan itu tidak ada bagian yang mengendap di dasar wadah. Ya. Nah, bagaimana jika bahan-bahan kimia ini tidak memenuhi syarat? Misalnya dia kemudian tinggi tapi higroskopis, nggak memenuhi dong. Atau dia sebenarnya dia tidak higroskopis tapi mudah teroksidasi akibat oksigen, ya tidak memenuhi. Nah, sayangnya
sama dengan alam ya. Alam ini kan jarang ada yang sempurna, semuanya memang perlu untuk diolah. Bahan kimia juga demikian, hanya sedikit yang dia memenuhi syarat sebagai standar primer. Nah, apabila terjadi banyak kekurangan karakter dari senyawa tadi, maka dia masuk ke dalam larutan atau senyawa standar yang sekunder. Ya, sekunder ini boleh digunakan sebagai larutan standar, namun untuk menyatakan konsentrasi harus dengan cara dititrasi dengan larutan standar primer. Jadi misalnya kita mempunyai bahan yang higroskopis, contohnya di sini NaOH ya. NaOH ini kan padat, kemurniannya tinggi juga, kita bisa memilih yang PA, yang proanalisis yang mendekati 100% ya, dia juga dipanaskan nggak apa-apa. Kekurangannya satu, yaitu higroskopis. Nah, kita kan sebenarnya bisa nih menghitung, kita menimba NaOH 1 gram, misalnya dilarutkan sampai dengan 100 mili, kita hitung. Namun hasil perhitungan itu tidak boleh digunakan karena NaOH ini tidak memenuhi syarat sebagai larutan standar primer. Nah, bagaimana untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya? Maka NaOH yang sudah kita buat, ya ini harus distandarisasi sesaat sebelum digunakan menggunakan larutan standar primer. Contohnya di sini adalah menggunakan larutan kalium hidrogen ftalat yang digunakan sebagai larutan standar primer. Ya, syaratnya NaOH tentu saja harus bisa bereaksi dengan KHP. Nah, jadi kalau nggak bisa tidak bisa bereaksi, nggak bisa. Jadi NaOH bisa bereaksi dengan KHP. KHP adalah larutan standar primer yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH sebagai standar sekunder. Kemudian contoh yang berikutnya adalah larutan H2SO4, larutan HCl ya. Ini dalam kondisi murni, bukan murni ya, kondisi alaminya adalah dalam bentuk liquid ya, atau dalam bentuk cair. Dan bahan-bahan kimia yang dalam bentuk sediaannya dalam bentuk cair itu biasanya tidak mempunyai atau jarang yang kemurniannya tinggi. Jadi prosentasenya jauh-jauh di bawah 90 ya, atau jauh di bawah 100 ya. Contohnya HCl yang PA saja hanya 37%. Asam sulfat juga ya 98%. Jadi ini memang cukup jauh dari prosentase 100 ya, jauh di bawah 99,99%. Maka semua larutan asam ini tidak bisa, atau larutan yang bahannya dia liquid ini tidak bisa digunakan standar primer. Pada materi sebelumnya kita sudah bisa membuat nih larutan HCl 1 molar misalnya ya. Dari perhitungan kita menghitung 1 molar. Nah, tetapi angka 1 molar itu belum bisa dipercaya ya, karena ada kekurangan, ada kelemahan dari senyawaan tadi. Maka untuk mengetahui berapa konsentrasi sebenarnya harus dititrasi, harus distandarisasi menggunakan standar primernya yang bisa bereaksi dengan HCl. Contohnya adalah natrium karbonat ya. Sama juga asam sulfat bisa direaksikan dengan natrium karbonat. Nah, ini adalah perbedaan larutan standar primer dan sekunder ya. Nanti kita bisa mencari tahu ya bahan-bahan kimia yang nanti kita gunakan termasuk standar primer atau tidak ya.